Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Berdirinya kami di sini di hadapan antum semua dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filsafat ilmu. Sebelum kita menuju ke pembahasan mengenai materi filsafat ilmu, kami ingin mengetes kefokusan kalian dan semangat santriwati sekalian. Jika kami mengatakan kepada kalian santriwati, maka jawabannya siap tolabul ilmi. Kita coba ya teman-teman. Santriwati, Siap tolabul ilmi. baik, masya Allah, kompak sekali semua. Oke teman-teman, coba kalian bayangkan seandainya ada salah satu santriwati yang berlari ke arah kita lalu berteriak, "Bahaya, di dapur pondok ada singa lepas." Pertanyaan kami, apakah kalian langsung kabur ketakutan atau diam dan berpikir? Dia udah berpikir. Cari buktinya. Yang lainnya ada jawaban yang lain? Betul sekali. Pasti kita berpikir, masa iya di dapur pondok ada singa? Ini berita bohongan atau beneran? Nah, sikap kritis kita dalam membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah, mana ilmu yang asli dan mana yang palsu, ini dalam dunia filsafat disebut sebagai epistemologi. Hari ini kita akan membedah salah satu bab penting dari buku filsafat ilmu karya Dr. Adrian Saini, khususnya dari materi Dr. Syamsuddin Arif, yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar epistemologi Islam. Tujuan dari belajar prinsip-prinsip dasar dari epistemologi Islam adalah bagaimana kita mengetahui dari mana asal usul ilmu dalam Islam dan apa bedanya cara kita dalam mencari ilmu dengan orang-orang barat sekuler. Baik, mari kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu epistemologi. Apa itu epistemologi Islam? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti ilmu atau teori. Jadi, epistemologi adalah salah satu cabang filsafat ilmu yang membahas cara mendapatkan ilmu yang benar. Baik teman-teman, kenapa kita harus belajar ini? Karena hari ini dunia barat telah mendoktrin atau menanamkan paham kepada umat manusia bahwa ilmu itu hanyalah apa yang dilihat oleh mata dan apa yang bisa disentuh oleh kulit, serta apa yang dapat dihitung oleh matematika saja. Kalau ilmu itu tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat diteliti dalam laboratorium, mereka menganggap itu bukan ilmu. Apakah Islam sepemikiran itu? Tentu tidak. Dalam konsep Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala
tiga sarana utama bagi manusia untuk mendapatkan ilmu. Mari kita bahas satu persatu. Silakan dicatat teman-teman. Yang pertama yaitu panca indera, atau dalam bahasa Arabnya al-hawas. Panca indera atau al-hawas as-salimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali manusia dengan dua pasang mata, dua pasang telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dari panca indera ini kita bisa tahu bahwa air itu basah, garam itu asin, dan cahaya lampu itu terang. Nah, apakah panca indera ini tidak memiliki batas? Tidak, panca indera ini ada batasannya. Contohnya, ketika kita memasukkan sendok ke dalam gelas bening yang berisi air, maka sendok itu akan terlihat bengkok, benar atau tidak? Tapi aslinya sendok itu masih tetap lurus. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa panca indera itu dapat terkecoh. Yang kedua, salah satu utama ilmu yang kedua yaitu akal yang sehat. Kedua, yaitu akal yang sehat. Karena panca indera kita dapat terkecoh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita modal yang kedua, yaitu akal yang sehat. Fungsi dari akal yaitu untuk mengoreksi indera. Akal akan menyampaikan kepada indera, sendok ini tidak bengkok, sendok ini lurus. Airnya saja yang membiaskan cahaya. Dengan akal, kita juga dapat menghitung matematika, memahami hukum sebab akibat, dan dapat menyimpulkan bahwa alam semesta yang luas, alam semesta yang indah, dan alam semesta yang rapi ini ada penciptanya. Namun, apakah akal itu tidak memiliki batasan? Memiliki batas. Akal ini mempunyai batas. Karena apa? Karena akal tidak bisa menerawang atau mengetahui segala kejadian yang terjadi setelah kematian kita. Akal juga tidak dapat mengetahui bagaimana wujud malaikat itu. Akal juga tidak bisa mengetahui bagaimana bentuk siksa kubur itu. Berarti kita dapat simpulkan bahwa akal itu terbatas bagi manusia. Dan saluran utama ilmu yang ketiga yaitu kabar yang benar, atau dalam bahasa Arabnya al-khabar as-shadiq. Inilah keistimewaan dari epistemologi Islam yang tidak dimiliki oleh dunia barat. Ketika indera tidak dapat melihat dan akal tidak dapat menjangkau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada kita al-khabar as-shadiq. Yang dimaksud al-khabar as-shadiq ini adalah kebenaran yang dibawa oleh wahyu atau Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Teman-teman sekalian, dari suri inilah kita tahu secara mutlak bahwa malaikat itu ada, surga itu indah, dan neraka itu mengerikan. Dan kita juga bisa tahu mengenai kisah-kisah para nabi terdahulu. Inilah puncak ilmu yang paling tinggi dan yang paling baik dalam Islam. Sekarang kita menuju ke pembahasan selanjutnya mengenai sifat ilmu dalam Islam. Teman-teman sekalian, di Barat, karena mereka membuang wahyu, yaitu al-khabar as-shadiq, serta hanya menggunakan indera serta akal, ilmu yang mereka dapat bersifat sekuler atau terpisah dari agama.
tidak memiliki akhlak serta tidak mengenal Tuhan mereka. Sedangkan dalam Islam, sifat ilmu adalah menuntun kita kepada ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Dan dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai, akan tetapi selalu terikat dengan iman dan amal saleh. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, mari kita mengambil kesimpulan bersama. Kesimpulan yang pertama yaitu sifat ilmu dalam Islam menuntun kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Yang kedua, prinsip dasar epistemologi Islam tertumpu pada keselarasan 3 hal. Apa saja tadi teman-teman? Percaya Apa yang benar atau al-khabar as-shahih. Ya, tertumpu dalam keselarasan 3 hal. Yang pertama yaitu wajah indra, yang kedua akal yang sehat, yang ketiga kabar yang benar atau al-khabar as-shahih. Masya Allah, teman-teman sekalian, janganlah kita menjadi generasi yang silau akan pemikiran barat dan mengagungkan akal, tapi meremehkan Al-Quran dan hadis. Baik, kali ini kami ingin membuka sesi diskusi. Bagi santriwati yang ingin bertanya atau memiliki tanggapan, kami persilahkan. Abang selesai. Saya mau bertanya, kan sekarang banyak sekali kabar hoax atau hadis palsu yang tersebar di internet. Apakah itu bisa dikatakan al-khabar as-shahih? Lalu bagaimana cara kita membedakannya? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Berikan tepuk tangan dulu. Baik teman-teman, al-khabar as-shahih itu mempunyai persyaratan yang sangat ketat. Di antaranya, kabar itu datang dari pembawa berita yang sangat terpercaya. Dia memiliki sifat yang jujur dan memiliki ingatan yang kuat. Dan yang kedua, apabila al-khabar as-shahih itu datang dari hadis, maka sanadnya harus sampai ke Rasulullah dan tidak boleh terputus. Sedangkan berita hoax internet itu pastinya itu bukan al-khabar as-shahih, melainkan al-khabar al-kadhib atau berita bohong. Maka tidak bisa ada yang namanya ilmu mustalah hadis. Dan kita diperintahkan untuk bertabayun, cek dan dicek. Ketika kita mendapatkan informasi, kita harus menggunakan akal sehat kita dan harus mencari sumber resminya. Ada pertanyaan lain? Kalau ada yang menemukan penyakit pada yang mereka tidak percaya akan wahyu, apakah yang mereka dapat dianggap dalam Islam? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Secara fungsi indera dan akal, penemuan obat oleh ilmuwan barat itu dianggap kebenaran ilmiah bagi manusia, dan Islam menghargai itu. Namun nilai perbedaannya ada pada cara pandang hidup atau worldview. Jika ilmuwan barat merasa bahwa penemuan obat itu secara mutlak berasal dari kehebatan pemikiran otak mereka, sedangkan ilmuwan muslim merasa bahwa penemuan obat itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah sebagai penawar setiap penyakit. Jadi ilmunya bukan secara teknis, tapi kita sempurnakan dengan menyambungkannya kepada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita akhiri pembahasan kita mengenai epistemologi Islam dari kajian buku Dr. Adnan Husaini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup pembahasan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqalatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sedikit ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum